pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 Halo netizen suara.com, kembali lagi di Ngorbit, ngobrolin bintang tamu. Bersama gua Aco dan kali ini kita kedatangan cast dan juga sutradara dari film Jatuh Cinta seperti di film-film. Ada Nirina Zubir dan juga Yandi Lawrence. Lumayan. Gimana kabarnya kalian guys? Tadi dulu saya yang tanya dong. Oh, iya. Apa Kareba? Agak Kareba. Oh, Pak Kareba. Baji, Cek, Baji. Baji. Saya bersama dua orang Makassar di sini. Bapak jadi saya yang bawa acara. Tapi saya Bugis. Oh, Bugis. Baik-baik. Iya memang selalu gitu, Bugis tuh enggak, saya bukan Makassar, saya Bugis. Iya, dia Sama, pride-nya gitu. Kayak Iya. Padang itu kan, oh ini dia orang Padang. Bukan, saya orang Minang. Orang Minang, bener. Ngomong soal Minang. Saya dong. Ganti topik ya. Saya dong. Iya, silakan. Ya kan, ini film Jatuh Cinta seperti di film-film. Ya. Namanya ini panjang banget. Tadi sempat notice juga kenapa namanya bisa sepanjang itu. Awalnya lebih panjang lagi. Awalnya lebih panjang lagi. Ya, telah mengalami banyak pemotongan gitu. Awalnya judulnya Jatuh Cinta seperti yang Yang di film-film dan web series. Oh, panjang sekali. Iya, gitu. Iseng kan? Iya, Emang sutradara yang satu ini iseng sekali. Oke. Akhirnya ya berkurang lebih efektif sampai di film-film saja gitu. Dan kenapa milih judulnya itu? Ya karena kita merasa judul ini mewakili isi filmnya. Wah, ya. Tentu saja. Oh, gitu ya. Iya. Tentu saja lagi. Sebelum Kalau judulnya tidak mewakili aneh sekali dong. bingung. Saya rasa semua film sih judulnya mewakili si film sih. Tentu saja. Iya, tentu Ya nggak saja. perlu digarisbawahin dong. Ya, sebelum kita lebih jauh soal filmnya ini, Oke. boleh dijelaskan dulu secara ringkas film ini sebenarnya kayak gimana? Boleh dari Nirina. Dan Nirina berperan sebagai apa? Oke, di sini Nirina Zubir berperan sebagai Hana, seorang wanita yang baru saja ditinggal suaminya, maksudnya meninggal dalam usia pernikahan masih nggak terlalu lama. Terus dalam rangka dia menjalani hidup kembali, dia ketemu ternyata sama teman SMA-nya dulu. Bagus gitu. Rahmat. Bagus Rahmat, Bagus Rahmat. yang dimainkan oleh Agus Rahman. Rahman. Kreatif sekali ya penulisan ini ya. Luar biasa. Iya. memang. Malas memang penulisnya. Penulisnya dia, terus kita lanjutkan lagi. Terus, nah disitulah mulai ada, ya maksudnya seperti biasa terjadi dalam kehidupan, kita bertemu, kita ngobrol, segala macam. Nah dalam situasi seperti itu, kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan gitu, kayak sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang sedang berduka itu tuh, boleh nggak sih merasa senang kembali gitu loh. Dan kalau misalnya pun senang kembali, itu setelah berapa lama sih bolehnya? Oh iya. Dan kalaupun seberapa lama dan boleh sesenang apa sih? Oke. Gitu. Jadi there's a lot of mixed feelings yang digambarkan di situ gitu. Dan ya gitulah pada dasarnya awalnya. Apa perlu ditambahkan Pak? Iya, sudah. Cukup ya, cukup. Terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutin sama Nirina ya isi film itu ya. Tentang kenapa orang kalau habis berduka tuh bisa nggak merasakan cinta kembali seperti itu. Banyak framing-framing tentang apa itu jatuh cinta. Dan paling banyak terjadi framing itu kan karena kita melihatnya di apapun yang kita nikmatin, mau itu bacaan, mau itu film, dan kita jadi sama-sama percaya gitu jatuh cinta itu seperti apa sih harusnya, apakah seperti di film-film yang kita lihat? Oh gitu masuknya. Oh, oke, keren. Boleh tepuk tangan itu ya. Oke, buat Yandi ini kenapa mengambil pemainnya adalah Nirina dan juga Agus Rahman Ringo atau Agus Ringo ya? Oh jelas dong. Kenapa ngambil mereka? Kami terikat kontrak darah, Oh gitu. Perjanjian dengan iblis gitu. Udah. kayak perguruan silat. Gitu. Setelah buat Keluarga Cemara 1, dan sebagai film pertama saya, waktu mau bikin film kedua itu ada ketakutan sutradara lah. Aduh, bikin film apa lagi ya, gitu, bingung gitu. Dan hal pertama yang lahir adalah, aduh kayaknya apapun filmnya, apapun ceritanya, saya harus bisa bersandar pada sesuatu gitu. Paling nggak filmnya gak jelek-jelek amat gitu. Dan supaya gitulah, ada rasa Ketakutan. iya, ada ketakutan itu. Dan bersandar sama siapa ya? Ini tuh
kan kalau film besar pasti bersandar sama Tuhan dong. Ya biasanya gitu ya. Ini tuh maksudnya konteksnya ke craftsmanship-nya gitu. Dan saya impress sekali dengan Nirina waktu kerjasama di Keluarga Cemara gitu. Impress sama semuanya, tapi paling mencuri perhatian tuh Nirina karena ketekunannya, terus dengan sederet pengalamannya, tolong ditahan di motor. Iya saya tahan. Mau terbang ya? Ya, dia rentan pujian ya. Gede kepala. Dengan sederet pengalamannya bisa sama-sama hancur lagi dalam prosesnya gitu untuk mencari sama-sama ini gimana ya gitu. Nggak ada karena sudah pengalaman sekian puluh film, di sini saya pasti deliver dengan bagus. Itu sensasi yang kerja yang menyenangkan yang kebetulan hampir semua juga begitu. Jadi waktu belum ada ide apa-apa, rasanya apapun ceritanya, pemainnya harus Nirina. Oh gitu. Seberapa besar kepala saya? Asik Gitu, pemainnya harus Nirina dulu, lalu berkembang. Oke, treatmentnya kayak hitam putih, lalu saya sadar saya mau cerita tentang duka, lalu lawan mainnya siapa? Keluar Ringo gitu. Dan itu pertanyaan yang sering muncul, kenapa selalu sama Nirina Ringo? Kalau nggak Sheila, Dion muter-muter. Soalnya kan Nirina di film-film sebelumnya juga kan begitu. Banyak yang begitu sama Ringo. Iya. Gitu. Secara runutan bekerja, secara ini benar-benar profesional, pasti selalu kalau milih pemain pertama look dulu. Apakah looknya sesuai dengan deskripsi cerita yang kita butuhkan gitu ya. Lepas dari kan bisa treatment ini apa segala macam, ya extra cost anyway segala macam ya. Tapi biasanya kita akan cari apakah secara look memang ini menggambarkan karakter yang kita bayangkan saat nulis. Itu dulu. Yang kedua, kemampuan acting tentunya. Gitu, bisa deliver nggak? Ketiga, ya persamaan cara bekerja itu jadi pertimbangan gitu dan segala macam. Dan saya selalu ngerasa selama Nirina, Ringo, Dion, Sheila dan semuanya ya yang udah bekerja sama, ya selama itu selalu kecentang, nggak ada sih niat saya untuk coba explore yang baru yuk. Kayak ya udah kalau mereka eksperimen gitu. Mereka sanggup dan tentu sangat sanggup. mereka available jadwalnya ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau ditanya lebih kritis, emang nggak terbuka buat cari yang baru? Ya ayo juga, buktinya dalam proyek ini kan akhirnya pertama kali juga kerja sama Alex Abad, pertama kali sama Julie dan sama menyenangkannya, dan mungkin ke depan pengen lagi gitu karena menemukan banyak persamaan itu. Gokil. Bagus banget, kompleks banget jawabannya. Nggak bisa simpel ya? Iya, nggak bisa simpel. Kompleks lah, tapi bagus jadinya detail. Betul. Okay. Nah, ini tadi kan sempat disinggung soal makna cinta. Ya kan dalam film ini. Sebenarnya makna cinta menurut kalian berdua apa? Mulai dari Nirina coba. Cin. Cin apa tanya? Nggak langsung selesai dong. Kalau biasa Cin apa gitu. Iya. Nggak bisa, masalahnya nggak Nggak nyampe. Secara pribadi boleh. Cinta itu memang, emang ini ya, satu hal yang orang tuh kan suka gitu. Kalau banyak banget sekarang orang yang mau menikah atau pacaran udah lama banget nggak nikah karena dia bukan sih orangnya. Haruskah merasakan hal-hal yang kadang-kadang banyak nih sekarang teman-temanku tuh kayak lagi menahan untuk mengikat janji karena menurut dia is that person the one gitu, karena gue kok belum ada perasaan yang gimana banget gitu ya. Nah itu dia, apakah rasa itu benar-benar tulus datang dari dirinya, benar-benar mempertanyakan apakah dia orangnya, atau memang karena selama ini diberikan istilahnya treatment, kenyamanan, enggak? Bukan, apakah itu doktrinisasi yang kita lihat di film-film bahwa kalau cinta tuh harus ada yang begini, romantismenya tuh harus luar biasa. Iya. Dia menunggu kita di tengah hujan. Betul. Kalau misalnya dia nggak pulang, aku tidak akan pulang gitu, yang kayak dia gitu. Belum ngabarin Putri mau makan. Iya, gitu. Iya. Jadi kayak kadang-kadang, jadi kan keraguan kita tuh suka datang karena kok gue nggak ngerasain yang kayak gitu-gitu ya, yang gue lihat-lihat di film kok gue belum pernah ngerasain itu ya, gitu loh. Jadi ya itu sebenarnya kalau pikir-pikir lagi, cinta itu bisa jadi datang dari hal yang simple kok gitu. Kayak misalnya kita bisa tahan satu sama lainnya dalam traveling bareng. Oh iya. Ya kan? Cinta itu bisa tahan gitu ya, terus tidak ada, kalaupun ada masalah tapi diselesaikan, dan ternyata abis dari ada selesaikan masalah itu malah menjadi tambah komplit lagi kita as a person. Atau mungkinkah kita berolahraga sama pasangan kita bisa terus nggak ada konflik, kalaupun ada konflik ya itu tadi gitu loh, jadi bisa nggak gitu? Tetap rapat lagi, jadi kayak makin rapat lagi. Nah kadang-kadang bisa sesimpel itu aja kan, kayak atau dia tahu kesukaan makananku apa, jadi tanpa aku harus ngomong aku lapar nih gitu. Oh ya udah ntar aku pesenin makanan, tiba-tiba udah datang. Weh, oke. Tapi kan simpel kan, cuma makanan gitu. Berarti subjektif dan persepsinya berbeda-beda sebenarnya. Dan bisa dari hal-hal yang kecil dan simpel, bahkan ngobrol nyambung itu aja kan bisa
bisa Iya. bentuk cinta itu sendiri. Datang ya. Datang. Bener kata Ahmad Dhani, beri aku sedikit waktu agar cinta datang karena telah terbiasa. Waduh. Beri aku 10 pemuda maka Bukan, oh, bukan. sorry. Beda quotes-nya. Itu cinta pada negara. Iya, juga. iya. Iya. Jas merah. Iya, iya. Oke, kalau menurut Yandi, cinta itu seperti apa? Selamat. Mungkin- Kita akan tunggu 5 menit kemudian. Ya cinta pasti ada ketertarikan, tapi kayaknya senang dengan melihat cinta itu bicara tentang rasa aman. Gitu, karena berdasarkan pengalaman pribadi dulu waktu masih belajar gitu sebelum nikah, kecenderungannya karena mungkin terjebak dalam apa itu jatuh cinta seperti di film-film. Kalau jatuh cinta itu bukannya memberi rasa aman, tapi memberi rasa nyaman aja. Rasa nyaman. Jadi rasa nyaman kan dibangun dengan apa? Effort, romansa, surprise. Pokoknya hal-hal yang 200% lah supaya kalau nanti kita nyatain cinta karena dia nyaman, dia ketergantungan, nggak mau kehilangan, kan dia terima gitu. Akhirnya kita nggak kenal dia sungguh-sungguh. Padahal kalau kita beri dia rasa aman, bisa ngobrol apa aja, kita jadi kenal karakternya kan, kelebihannya, kekurangan gitu. Jadi kalau rasa aman membuat kita bisa tampil apa adanya. Kalau determinasinya karena rasa nyaman, biasanya justru bukan tampil apa adanya karena takut kehilangan malah. Nanti waktu udah jalan relation baru jadi diri sini baru kaget-kaget. Lu gini, lu gini. Iya, yang dulu biar lu nggak kabur gitu. Ya, karena gue nyaman sama lo gitu, bukan aman gitu. Gokil, kompleks banget dua-duanya. Boleh tepuk tangan lagi nih ya. Nah, Ada tombolnya. Ada tombolnya. Tombol Nih. tepuk tangan. nggak Tombol ada dong. tepuk tangan. Nih, Ini kita ada 189 orang di sini. coba tepuk tangannya mana? Tepuk pramuka. Mudah terprovokasi ya. Terima kasih Badan Paul. Iya, tadi kan di-mention juga nih ya, soal filmnya nih yang berbeda dari yang lainnya, itu dengan nuansa hitam putih. Nah, itu gimana? Boleh dijelasin? Oh, mungkin karena salah satu kejadian besar dalam hidup saya adalah papa meninggal waktu saya waktu saya umur 14 tahun. 2 tahun kemudian cece saya, kakak perempuan saya, meninggal juga gitu waktu dia berusia 17 tahun. Kehilangan dua itu saya berduka, mama lebih-lebih gitu. Saya lahir besar di Makassar dan mama saya keturunan Tionghoa gitu, yang sangat tidak ekspresif, sangat tidak melankolis kan. Yang penting kerja, ya hidup yang baik, nggak bojak, gitu-gitulah. Sangat tidak merayakan perasaan lah. Suatu hari ketika saya mau berangkat sekolah, pagi-pagi saya turun, saya lihat di tangga saya, di tikungan tangga gitu kan, biasa kita pajang foto. Iya. Nah itu ada foto mendiang papa saya hitam putih, foto mendiang cece saya hitam putih. Mama saya itu lagi ngepel ternyata, tapi lagi duduk, megang tongkat pelnya terus cuma ngeliatin gitu. Saya mau turun, loh mama kok diam meratap gitu ya? Itu sangat nggak dia, dan hanya dia lakukan ketika anak-anaknya nggak lihat. Memori itu membekas sih sama saya, jadi begitu film kedua, kayaknya saya mau bahas konsep duka deh, karena saya tumbuh besar melihat mama saya membawa duka itu selamanya. Gitu. Dan kenapa jadi hitam putih ya, mungkin pengenalan saya sama duka dan image itu ngelihat foto hitam putih. Kalau orang sudah meninggal, meninggal emang ya. hitam putih. Pengalaman pribadi berarti ya berdasarkan itu. Iya. Kalau dari Nirina gimana melihat filmnya bakal dibuat hitam putih? Protes awalnya. Karena konon katanya ketika filmnya hitam putih, orang hanya akan fokus pada ekspresi pemain. Betul, itu tekanan. Kanan ya. Dan bukan hanya itu, jadi dalam hitam putih itu kan jujur banget ya, warnanya hanya 2. Iya benar. Jadi itu pun terjadi pada kontur tubuh kita. Jadi saya tertekan waktu dia bilang filmnya warna hitam putih. Jadi waktu itu waktu kita lagi ngobrolin ini, Nah lagi dalam kondisi berat badan yang menurut Nak kurang ideal. Dan dia ngomongnya waktu itu, ini kurang lebih umurnya mereka nih 32 tahun ya gitu. Lah saya sudah jadi mama-mama dan bahagia dengan hidup saya kan, terus pandemi pula jadi kayak santai, hidup itu baik-baik saja. Sudah punya suami, sudah punya anak. 32 tahun, astagfirullahaladzim gak mungkin kayak begini dong gitu. Akhirnya ngomong sama Ringo, ini kayaknya kalau memang usianya 32 tahun sih kita harus nurunin berat badan nih supaya menggambarkan kemudaan kita itu gitu. Jadi ya udah akhirnya berdua kompakan untuk menguruskan berat badan. Alhamdulillah berhasil 13 kilo, dia turun 10 kilo. Dan yang Nah bilang tadi itu kan jujur banget, hitam putih tuh ya udah kalau kita dalam kondisi yang memang lagi menurut Nah waktu itu belum ideal, ya pasti dia juga akan protes gitu kayak
kayaknya perlu diturun. Walaupun belum sempat dia ngomong waktu itu. Ya, dia yang nawarin. Tapi kan sebagai director ya, Ian, aku nurunin enggak? Iya. Ya kan ditawarin ya, jadi ya kita, ya bagus. Sangat nggak ada basa-basinya. Ian, kayaknya perlu diturunin. Gimana menurut lo? Iya. Nolak kayak dikit gitu, nggak perlu. Nah, lu udah baik apa adanya gitu, nggak ada. Pengen ngomong begitu juga, cuman nggak tertahan apa Dia gimana? nanyanya profesional deh, tapi ekspektasinya personal. Jadi kita juga, iya turunin gitu. Ternyata, kenapa Ian tidak? Gimana? Gitu ya. Tapi ya karena kan memang benar juga. Kan kalau kita lihat foto kan gitu kan, maksudnya hitam putih tuh sangat tegas gitu. Jadi ya udah akhirnya berdua gitu bener-bener nurunin berat badan. Ya, tapi itu saya kagumnya sama Ringo sih. Itu brief look yang sejujurnya saya itu nggak kepikiran. Tapi mereka yang mengadopsi beban itu, maksudnya mengerjakan tugasnya sebagai aktor, membaca skrip lalu rasanya kayak gini, berarti kita mengejar bentuk itu. Gitu sih. Jadi saya malah mau begitu. Kalian luar biasa gitu. Cuma gitu dong. Gokil. Lakukan. Ya. Harus profesional. Boleh tepuk tangan lagi. Biasa. Semakin gede palanya ya. Nah, sebenarnya kalau hitam putihnya ini berapa persen sih? Kalau dikasih presentase, boleh nggak di-spill? 80 mungkin. 80%? Ya. Wah. And you know what? Sangat surprisingly buat Nirina juga yang belum pernah punya pengalaman main di film hitam putih, begitu kita nonton tuh ternyata sensasinya tuh kita malah jadi ya itu tadi fokus dengan alur cerita, fokus dengan pemain, ekspresi dan tidak ada ke distract dengan kayak misalnya kan kalau warna tuh wah warna bunganya bagus banget, wah warna rumahnya bagus dimanjakan banget, lah ya gitu. Dan dimanjakan. Kalau ini kan karena hitam putih jadi kita benar-benar ngikutin alur cerita dan mainnya gitu loh, pemainnya. Jadi bahkan begitu dikasih warna baru ngeh, oh iya ya tadi hitam putih ya gitu. Oh iya. Dan lupa sih setelah 20 menit tuh lupa kalau filmnya hitam putih. Gitu. Oke. Banyak juga filmnya. Hitam putih 80 hitam putih, iya. 20% warna. Itu kenapa salah satu anjuran kita adalah nontonnya di bioskop karena sensasinya beda banget. Dalam ruangan gelap, layar besar, suara yang proper dan hitam putih ada experience yang benar-benar hanya di deliver kalau masuk bioskop. Tapi unik ya, benar-benar unik ini ya. Iya. Hitam putih baru pertama kali loh. Nah, terus kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Katanya Mbak pernah ditolak juga sama rumah produksiannya. Gara-gara warnanya hitam putih. Bukan katanya sih. Bener ya? Memang iya. Dan banyak investor juga nolak. Saya sebagai sutradara dan penulis bersama Mita ya, produser di serial film. Waktu itu belum sama Ernest Prakasa di Imaginary dan Dipa. Sangat mengerti ketika investor bilang, aku mau tapi in color ya. Ya Pak nggak bisa Pak gitu. Oh oke, nggak berani deh gitu. Sangat mengerti investor, production house nggak berani ya. Karena kan apalagi sinema habis pandemi agak keteteran ya gitu jumlah penontonnya. Kebiasaan orang ke bioskop tuh agak susah. Tapi saya melihatnya angle-nya sedikit percaya diri dan terbalik bahwa justru kalau hitam putih jangan-jangan kita lagi menawarkan pengalaman yang berbeda buat teman-teman kembali nikmatin film di bioskop gitu sih. Jadi coba-coba jalan dan begitu skripnya dibaca Ernest, dia suka banget dan nggak lama langsung bilang, ayo kita bareng yuk, bareng Imaginary gitu. Senang banget karena akhirnya ada percaya gitu. Jodohnya. Dan aku sebagai saksi udah pernah kemana sampai kayak agak ada apa nggak kita warna aja ya gitu biar dapet. Kalau mungkin bisa jadi kalau misalnya mungkin warna tadinya mungkin bisa 3 tahun lebih cepat. Betul. Ini 4 tahun loh. Betul. Ini prosesnya adalah 4 tahun. Buat bisa sampai ayo boleh bikin, ayo preps gitu. 4 tahun berkelana gitu. Iya. Kalau syutingnya berapa lama? Cuma 13 hari. 13 hari. Tanya dong ininya readingnya. Readingnya berapa? Lebih dari sebulan. Lebih banyak readingnya daripada Dan itu readingnya jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Betul. Setiap hari. Wow. Bukan reading, ngobrol. Brainstorm lah gitu ya. Ngobrol. Iya, sama mereka gitu ya. Gokil sekali nih filmnya, nuansa yang berbeda, terus juga proses syutingnya cuma 13 hari. Tentunya dikerjakan oleh artis-artis dan orang-orang profesional. Wih, makin gede kepalanya. Oke, selanjutnya kita berpindah ke segmen games ya. Di Ngorbit Games. Oke, kembali lagi di Ngorbit dan kita sekarang udah dimasuk di segmen games. Di
gamesnya apa kali ini kita akan main tebak-tebakan ya, kuis gitu. Apa sih kepanjangan dari sebuah kata yang nanti akan diberikan? Disclaimer dulu. Oke? Jangan berharap banyak dari kami. Oke. Betul, tua. Ya. Jadi sebelum kita main gamesnya, kita harus tahu dulu nih, Oke. bel lucunya apa? Jadi nanti kan jawab satu-satu nih. Nah, kalau dari Nirina, bel lucunya apa? Miau. Miau, oke. Kalau dari Gorila dong. Ihi. Ihi, oke. Ihi. Miau dan Ihi, oke. Udah siap dengan pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan pertama? Belum, iya, Mbak. Iya. Udah siap ya? Siap. Soalnya kalau misalnya kita nggak bisa jawab, kita nggak bakal kelar-kelar ini. Wow, oke. Oke. Ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 20 pertanyaan. Wow, lama sekali ya. Lama banget. Langsung aja. Kita masuk ke kata pertama. Siap. Coba kita tes dulu belnya. Oke. Miau sama Ihi. Ini dia kata pertama. Apa kepanjangan dari kepo? Oke. Gua tahu artinya, Oke. tapi ternyata tuh singkatan tuh. Iya. Gue benar-benar tahu itu adalah sebuah singkatan. Oke. Gak ada loh. Udah nih, Kalau nggak ada yang tahu singkatan ya? Harusnya kan KP ya. Kok Iya Iya benar. kan, K kepo. sama P. Iya. Oh, iya, Kepo. Oh, kepo aja udah singkatan. kepo ini singkatan ternyata baru tahu juga gue sebenarnya. Gue kira kepo tuh emang pengen tahu aja dia. Ya, jadi kepo itu knowing everything particular object. Wow. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa kepanjangan dari kata modus? Modus. Wah, kelihatan sekali Oh my generasinya lord, ini tuh jauh sekali. singkatan. Singkatan. Iya, modus itu singkatan. Something is wrong with us. Saya terlalu menganggap hidup tuh mudah ya kayaknya ya. Modus. Oke, nggak ada yang tahu berarti ya? Tidak tahu. Oke. Modus itu adalah modal dusta. Oh, baru tahu. Oke, skornya masih 0-0. Ini nggak ada yang tahu ini ya. Beneran ini kosong-kosong sampai habis ini kayaknya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa kepanjangan dari OOT? Miau. Ah, miau. Oke, apa OOT? Out of topic. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Apa kepanjangan dari kata YOLO? Iu dulu. You only live once. Oke, betul sekali. Tuh kita bangga banget padahal dari Bangga. mereka itu udah lewat. Udah gila. lewat, it's so Oh millennial. my lord, that's like 1,000 years ago. Oke, udah 4 pertanyaan, berarti skornya sekarang 1 sama ya? Iya. Ini adalah pertanyaan terakhir berarti. Yang akan menentukan siapa yang akan memenangkan 24 juta rupiah. Bercanda. Ya, pertanyaan terakhir. Apa kepanjangan dari NSFW? NSFW. Oke, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Nggak. Oke, NSFW adalah not safe for work. Gitu. Not safe. For work. Oh my god. Oh jadi itu istilah buat orang kantoran ya. Iya. Guys, NSFW gitu. Ada juga NSFW-nya tuh for work. Work dunia. Soalnya gambar-gambar atau mungkin isi kontennya itu yang mengancam dunia gitu. Wow. Iya. Oke, pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir. Ya ampun, tolong dijawab. Kuisnya mulai tidak seru. Iya. Ya, Mulai desperate. Iya, betul. apa kepanjangan dari kata TGIF? Miau. Nah, miau. Oke, apa? TG? TGIF, TGIF. Isn't it thank God it's Friday? Betul sekali. Tapi gua malu sih. Gua Gokil ya? malu jawabnya. Karena tadi itu udah lama banget. Dan gua pikir akan beda. Gua tadi takut gitu. Miau, menang. Berarti pemenangnya adalah Nirina Zubir. Terlihat ya wawasannya Tua. tipis-tipis juga ya. Tapi wawasannya nggak nambah. Oke, terima kasih Andi dan juga Nirina. Terakhir Terima kasih. boleh Terima kasih. silakan promosi filmnya. Semoga filmnya semakin meledak nanti di pasaran. Amin. Ya. Pokoknya sampai ketemu di bioskop ya semuanya Oke. di sini ya. Oke, siap. Dan buat teman-teman semua juga sampai ketemu di bioskop. Kita mulai akan tayang. 30 November serempak di semua bioskop Indonesia. Oke, sampai ketemu ya. Belum pernah kan dapat pengalaman hitam putih di sekarang ini. Kalau yang lama-lama emang terpaksa, emang Iya. udah gak ada warna dulu Iya, ya. betul. Iya, Nah, iya. Di zaman yang kamu bisa memilih
kamu kita berikan pilihannya yang adalah hitam putih. Iya, ini adalah film romcom yang menawarkan membahas kembali apa itu jatuh cinta, jadi mungkin cocok ditonton dengan pacar, suami, istri, gitu orang-orang yang disayang. Bahkan nonton dengan anak, kayaknya 13 tahun ke atas kayaknya menarik untuk bahas karena 13 tahun dulu mulai ada cinta-cintaan di sekolah. Oh iya. Dan menarik untuk nonton bareng keluar bioskop membahas kembali apa itu jatuh cinta. Dan seaman itu filmnya. Yes. Ya. Oke. Yeay, bye-bye. Terima kasih Andi, terima kasih Nirina. Thank Sampai you. berjumpa di episode Ngorbit selanjutnya. Dadah. Tombol, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Nggak tunggu. pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 pop